Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita sudah murojaah ya. Hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran tematik. Sudah siap anandaku menerima pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua masih tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Oke, anandaku sudah siap? Naikkan buku tematik tema 2 dan buku pendalaman ya. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 tentang bermain di rumah teman. Siapkan pensil ya. Kita kerja bersama ya. Ibu di sekolah, kalian di rumah menjawab ya. Sama-sama kita menjawab, walaupun ibu guru tidak lihat kalian. Ibu guru pasti sudah tahu semua ya. Tahu semua kalau anandaku itu kerja atau menjawab juga di rumah ya, walau ibu guru nggak dengar, tidak lihat kalian, tapi Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Oke. Sudah siap pensilnya? Kita akan jawab latihan-latihan soal latihan yang ada di buku paket tematik ya. Hari ini Bu Guru akan jelaskan tentang pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Latihan-latihan kita mengerjakan untuk persiapan UTS atau ulangan mid semester yang akan diadakan hari Senin tanggal 14 September ya. Sudah siap? Hari ini Bu Guru tidak kasih tugas ya. Bu Guru hanya mau kita jawab bersama ya soal latihannya, lalu buktikan apakah anandaku benar-benar kerja di rumah ya. Jawab bersama selama video pembelajaran ini ya. Itu saja yang Ibu Guru mau ya. Oke, kita lanjut masuk materi. Buka buku anandaku subtema 2 tentang bermain di rumah teman. Bermain dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah di rumah teman. Ketika bermain di rumah teman, kita harus menjaga sopan santun. Siapa yang biasa bermain di rumah teman? Bermain di rumah teman itu juga ada aturannya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan tuan rumah menjadi marah. Ya, misalnya kalian bertamu di rumah teman bermain, tapi kalian ribut. Itu bukan contoh aturan bermain di rumah teman. Sebentar Ibu Guru akan jelaskan tentang aturan bermain di rumah teman. Coba sekarang kita masuk ke pembelajaran 1, buka halaman 51. Di situ ada teks percakapan. Rasti sedang berada di rumah Ana. Di sana ternyata banyak sekali benda-benda antik koleksi ayah Ana. Benda antik itu seperti apa anandaku? Benda-benda antik itu seperti koleksi ya, barang-barang yang dulu ya, tempo dulu. Contohnya misalnya lukisan-lukisan, patung-patung, meja kayu jati, kursi kayu jati, wayang kulit, gunungan wayang, sepeda tua, dan lain-lain. Oke. Di sini lukisan-lukisan, kemarin sudah Ibu Guru jelaskan contoh benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Lukisan-lukisan ini termasuk contoh apa anandaku? 2 atau 3 dimensi? Ya, 2 dimensi. Patung-patung termasuk contoh 3 dimensi. Meja kayu jati ya 3 dimensi. Kursi kayu jati ya
tiga dimensi. Kenapa dikatakan contoh tiga dimensi? Karena kursi memiliki ciri-ciri bisa dilihat dari samping, di depan, dan memiliki isi ya. Memiliki isi. Wayang kulit. Nah, gunungan wayang termasuk tiga dimensi. Sepeda tua itu tiga dimensi. Ya, ternyata ada percakapannya berbagai macam benda-benda. Percakapan antara Rasti dengan Ana. Hendakku bisa baca ya. Kasih jeda dulu videonya Bu Guru ya. Kalau kalian membaca percakapan antara Rasti dengan Ana, banyak lukisannya. Ana, setauku sejak kecil aku sudah melihat berbagai benda ini. Berarti sudah cukup lama ya. Namanya benda antik itu adalah barang-barang orang dulu ya. Orang dulu yang masih dipelihara atau dijadikan pajangan ya di rumah sebagai barang antik. Barang antik itu berbagai macam bentuknya. Ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang trapesium, ada yang jajar genjang, dan ada yang persegi panjang. Pertemuan kemarin sudah Ibu Guru jelaskan ya bentuk-bentuk benda. Contoh benda yang berbentuk lingkaran yang bagaimana, persegi panjang bagaimana, trapesium bagaimana. Ini anak-anakku bisa lihat ya. Ini bentuk persegi ya. Persegi itu semua sisinya ada 4 sisi, keempat sisinya sama panjang. Persegi panjang, ada benda yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk bola ketupat, ada yang berbentuk seperti layang-layang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, dan ini adalah oval ya. Oval seperti telur ya. Telur. Oke. Sekarang contoh dari benda yang berbentuk persegi panjang, misalnya buku, pintu, meja. Ini adalah contoh yang ada di sekitar kalian ya. Yang berbentuk persegi panjang. Benda yang berbentuk persegi seperti jam dinding, bantal, papan catur. Benda yang berbentuk segitiga, atap rumah, penggaris, gantungan baju atau hanger ya. Benda yang berbentuk jajar genjang. Ini ya jajar genjang, karpet dengan motif jajar genjang ya. Yang motifnya seperti jajar genjang, atap rumah, dan penghapus. Yang berbentuk trapesium, keramik, tas wanita, atap. Yang berbentuk layangan, layang-layang ya. Siapa anak laki-laki biasa main layang-layangan di mana? Ya, di lapangan atau tanah yang luas ya. Main layang-layangan tidak boleh di tempat umum ya. Tidak boleh di tempat yang keramaian, misalnya jalan raya ya. Lapangan juga memang tempat ramai, tapi lapangan itu adalah tempat bermain yang aman ya. Untuk bermain layang-layangan. Lapangan di sini artinya tanah lapang yang luas dan kosong ya, tanpa ada bangunan-bangunan yang lainnya. Belah ketupat, contohnya hiasan gantungan, ketupat, atau dompet yang berbentuk seperti belah ketupat. Lingkaran, kaset CD, jam dinding, roda mobil, dan uang koin. Oval tadi, oval seperti lingkaran tapi tidak bulat sekali ya.
tidak seperti kaset ini. Tidak seperti kaset ini. Oval, contoh benda oval itu misalnya telur ya. Telur, kalian lihat telur. Telur bentuknya tidak berbentuk lingkaran ya. Dia melonjong. Itu namanya bentuk telur itu adalah oval. Oke. Nah, coba siapkan pensilnya. Tulis di bawah ini bentuk bangun datar yang kamu lihat. Gambar 5 segitiga. Ini bentuk dasarnya seperti apa? Ya, segitiga. Tulis anandaku, segitiga. Yang berikut. Ini berbentuk seperti apa? Ya, lingkaran. Lukisan bentuknya seperti apa? Ya, persegi panjang. Meja ukir bentuknya persegi panjang. Tulis ya. Roda sepeda. Ini bentuknya ya lingkaran. Cermin bentuknya ini bentuknya apa? Ya, oval ya. Sekarang membaca teks tentang wujud dan sifat benda. Benda berdasarkan wujud dan sifatnya. Kemarin sudah Ibu Guru jelaskan ya. Benda itu memiliki wujud, 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat ini memiliki sifat, yaitu kuat dan kokoh. Kuat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Misalnya batu, kayu, tanah, walaupun dipindahkan ke tempat yang satu ke tempat yang lain itu bentuknya tetap ya, tidak berubah. Dan sifat-sifatnya kuat dan kukuh. Bentuknya tetap, volumenya tetap walau dipindahkan ke tempat yang satu ya. Batang pohon ini, perhatikan, ini batang pohon ini termasuk bahan alam ya, bahan alam. Batang pohon ini juga termasuk makhluk hidup ya. Makhluk hidup, pohon termasuk makhluk hidup. Jenis-jenis tumbuhan. Pohon termasuk benda padat. Pohon juga makhluk hidup. Pohon akan bergerak ketika tertiup angin. Biasa gerakan pohon itu bisa kita tirukan dalam tarian. Seperti daun-daunnya bergerak. Ketika ditiup oleh angin, daun-daunnya bergerak. Dahan dan rantingnya juga bergerak. Buah dan bunganya juga terayun-ayun. Lihat berbagai gerakan pohon berikut. Biasa lihat anandaku tahu kalau kencang angin, pohonnya kalau tertiup angin dari sebelah kanan atau kiri, goyangnya kayak seperti badanta ini meliuk ke kiri dan meliuk ke kanan. Coba lihat. Melambaikan ke kiri dan ke kanan. Itu ketika ada anginnya. Menirukan gerak pohon yang tertiup angin. Gerakan di atas merupakan contoh gerakan menirukan ranting melambai atau gerakan pohon yang tertiup angin. Perhatikan contoh dahan berayun. Dahan berayun berputar ke kiri dan berayun ke depan dan ke belakang. Ini adalah gerakan dahan berayun. Gerakan ini termasuk gerakan menirukan gerakan tangan. Nih, perhatikan gerakan pohon besar. Ini adalah gabungan ya, pohon cemara, pohon berkayu keras. Gerakan menirukan pohon. Ini menggunakan gerakan tangan.
Selain itu, gerak alam, Anandaku perlu ketahui, gerak alam itu adalah gerak benda-benda di alam sekitar. Gerak alam dikelompokkan menjadi gerak tumbuhan, gerak air, gerak angin, dan gerak hewan. Itu termasuk gerak yang ada di alam. Contoh gerak alam ini seperti gerak pohon meliuk, gerak hujan, gerak angin, dan gerak burung mengepakkan sayapnya dan sebagainya ya. Misalnya ayam yang berkokok, ayam yang sedang mengepakkan sayapnya, bagaimana? Itu semua bisa kita tirukan dalam gerak tari alam ya. Gerak tari alam. Nah, coba perhatikan. Maaf ya gambarnya Bu Guru miring ya. Coba Anandaku perhatikan bukunya halaman 63. Nah, di sini ada gerakan kombinasi antara gerak tangan, kepala, dan kaki. Nah, ini Anandaku bisa kalian lakukan di rumah setiap hari ya. Karena kesehatan harus selalu dijaga. Cara menjaga kesehatan diantaranya dengan cara berolahraga. Berolahraga dilakukan dengan menggerakkan anggota badan, yaitu tangan, kepala, dan kaki. Berolahraga membuat badan sehat dan otot menjadi kuat ya. Selain itu Anandaku bisa lihat, perhatikan mengamati gerak tari. Mengamati gerak tari di sini kita bisa menirukan gerak tari keseharian dalam tarian ya. Misalnya ini ke anak perempuan yang membawa keranjang sambil berjinjit. Gerak keseharian Andaku perlu ketahui adalah gerak yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Gerak keseharian merupakan bagian dari gerak dalam tari. Gerak keseharian yang telah diberi sentuhan seni akan menjadi gerak tari yang indah. Contohnya ini membawa keranjang sambil berjinjit. Kalau dalam tarian itu badan tidak boleh kaku ya. Harus lentik ya. Harus lentik, manja-manja sedikit ya. Nggak boleh badannya kaku ya. Boleh badannya kaku. Contoh yang kedua, misalnya menanam padi. Kalian tahu bagaimana gaya menanam padi nak? Ya, biasa lihat ya. Orang yang sedang menanam padi, badannya dibungkukkan ya sambil menanam padi. Mencangkul, menimba air, mencuci baju. Gerakan misalnya menyapu lantai, bagaimana? Mengelap jendela, apa yang bergerak? Kita menggunakan gerakan tangan. Gerakan tari, misalnya gerakan sambil berjinjit. Ya, dengan badan yang tidak boleh kaku ya, tidak boleh kaku. Tadi Nina pergi ke pasar membeli sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini juga termasuk jenis tumbuhan. Coba perhatikan gambarnya. Di dalam tas belanjaan itu ada berapa tas belanjaan Nina? Ada dua ya, 1, 2. Masing-masing tas Nina ini berisi 5 buah kol ya, 5 buah kol. Jadi bentuk perkaliannya adalah, bagaimana bentuk perkaliannya? Ya, 2 keranjang dikali 5. Jadi bentuk penjumlahan berulangnya adalah angka berapa yang berulang? 2 atau 5? Ya, 5.
Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi jumlah sayur kol yang dibawa Nina adalah 10. Nah, sekarang siapkan pensilnya lagi. Kita jawab sama-sama. Coba perhatikan contoh di atas. Ada 3 buah kotak. 3 buah kotak yang berisikan 4 buah mobilan. Nah, bentuk penjumlahannya kita tulis dulu penjumlahannya. Nah, 4 masing-masing berisi 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi bentuk perkalian kotaknya adalah ada berapa kotak? 3. Ditambah berapa isinya setiap kotak? 4. Jadi sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Sudah siap pensilnya? Kita kerja sama-sama ya. Coba soal yang dibuat. Misalnya ada 4 kotak mainan. Setiap kotak mainan berisi 5 buah boneka. Berapakah jumlah boneka keseluruhannya? Kalau kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini adalah tanda tanya. Anandaku bisa buat soal cerita sendiri ya. Bisa buat soal cerita sendiri. Kita kerja sama-sama. Bentuk penjumlahannya dulu. Berapa? Ada berapa isi kotak? Masing-masing ada 5. Jadi kita tulis 5. 5-nya ada 4 kali karena ada 4 kotak. 5 tambah 5 10. 10 ditambah 5 15. 15 tambah 5 sama dengan 20. Jadi bentuk perkaliannya ada berapa kotak? 4 dikali 5 sama dengan 20. Sudah tulis? Kalau belum, bisa di videonya Bu Guru dikasih jeda ya. Lanjut. Soal berikutnya kelereng. Ada berapa kotak? Soal yang dibuat. Ada 3 kotak kelereng. Setiap kotak kelereng jumlahnya 6. Berapa jumlah keseluruhan kelereng seluruhnya? Diakhiri dengan tanda tanya lagi ya. Coba kita kerja lagi sama-sama. Ada berapa? Ada 6. 6-nya 3 kali. 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6 sama dengan Bu Guru tulis ulang ya. 6 tambah 6 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18. Di soal lagi yang di bawah ada 5 kotak mainan. Setiap kotak mainan berisi 3 buah robotan. Berapa jumlah robot keseluruhannya? Ada berapa isinya dalam kotak? 3. 3-nya sebanyak 5 kali. 3 tambah 3 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 3 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke. Hendaku tulis ya. Lanjut. Halaman berikutnya. Halaman berapa? 71. Bentuk perkaliannya bagaimana? Ada berapa kotak? 3. Ya, ada 3 kotak. 3 dikali berapa isinya kotak? 3 dikali 5 sama dengan 15.
Oke. Nah, di bawah lagi ada berapa kotak buah jeruk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 3 sama dengan berapa? Oh, salah ya. Sorry, ini pertukaran ya. Guru ulang. 3 dikali 5. Nah, kita tukar ya. 3 dikali 5. Kita balik ya. 5 dikali 3. Nah, 3 dikali 5 itu hasilnya 15. Kalau kita balik 5 dikali 3 itu hasilnya juga 15. Nah, contoh yang kedua. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali berapa isinya setiap kotak? 3. Berarti kita balik 3 dikali 6 ya. Hasilnya 18. Nomor 3. Ada berapa kotak keranjang buah jambu? Ada 2. Berapa isinya? Ya, 8. Kita bisa balik 8 dikali 2. Sudah paham menandaku? Kalau ada yang belum dimengerti boleh bertanya sama ibu guru. Oke, guru lanjut. Sudah ya. Sekarang aturan yang ada di rumah teman. Sudahkah kalian melakukan hal-hal berikut saat bertamu? Mengucapkan salam. Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah teman. Mengucapkan salam, duduk dengan sopan, makan dan minum setelah dipersilahkan ya. Jangan langsung ambil sendiri di rumahnya teman. Ya, berpamitan dengan sopan. Kalau kita sudah bermain di rumah teman, kita berpamitan sama orang tua teman kita. Ya, lanjut. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya, bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan yang ada di rumah temanmu. Ini contohnya yang ada aturan ketika bermain di rumah teman. Meminta izin sebelum meminjam mainan. Tidak curang saat bermain, merapikan mainan setelah bermain, tidak masuk kamar tanpa izin, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam, bermain jangan lupa waktu, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah, meminta izin jika pergi bermain. Masih banyak lagi ya yang merupakan peraturan ketika bermain di rumah teman. Misalnya tidak boleh memegang barang-barang yang ada di rumah teman, yang bukan milik kita ya. Karena itu barang yang ada di rumah teman bukan milik kalian ya. Jadi tidak boleh pegang-pegang barang, nanti pecah. Maukah Anandaku bertanggung jawab ya? Jadi jangan ya kali-kali memegang barang yang ada di rumah teman tanpa disuruh. Ya, ketika bermain di rumah teman, setelah bermain merapikan mainannya. Oke, beri tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan beri tanda silang jika tidak menunjukkan mematuhi aturan di rumah teman. Ayo kita kerja sama-sama. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, sesuai atau tidak sesuai aturan? Ya, salah. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ya, benar. Tidak mengambil barang sembarangan. Ya, itu adalah aturan di rumah teman. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ya, salah ya. Masa mau makan makanannya orang tanpa minta izin? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu termasuk aturan bermain di rumah teman. Lanjut. Menyapa dengan senyum. Ya, betul. Pamit ketika hendak pergi. Betul. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Betul atau salah, Nandaku? Ya, salah.
Ya, harusnya kita merapikan dulu mainan setelah bermain. Bermain sampai larut malam. Salah. Ya, kalau bermain jangan sampai lupa waktu. Duduk dengan sopan. Ya, betul sekali. Ya. Hidup manfaat mematuhi aturan. Apa saja manfaatnya dalam mematuhi peraturan? Hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Disenangi banyak teman. Contoh, merapikan mainan setelah bermain. Apa manfaatnya? Supaya mainan tidak hilang, mainan menjadi tidak cepat rusak. Apa akibat jika tidak mematuhi peraturan? Dijauhi teman. Tidak ada yang mau temani ki kalau tidak mematuhi peraturan. Permainan menjadi kacau, mendapat sanksi atau hukuman. Misalnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi kalau kita bermain harus bermain dengan sportif, tidak boleh curang. Oke. Oke, Nandaku, sampai di sini dulu penjelasan Ibu Guru ya. Ibu Guru hari ini tidak memberi tugas dulu ya. Anandaku baca kembali materi-materi yang sudah Ibu Guru berikan ya, untuk persiapan ujian mid semester pada hari Senin ya. Baca-baca kembali. Terus tadi yang dikerja bersama, kerja ya, ditulis. Itu saja bukti hari ini Anandaku sudah mengerjakan tugas dari Ibu Guru ya. Ibu Guru ndak kasih tugas dulu ya, itu tadi. Yang kita kerja bersama kalian fotokan ya sebagai bukti bahwa Anandaku menyimak video pembelajaran hari ini. Ibu Guru akan tuliskan halamannya tadi ya. Yang menyimak video baik-baik Ibu Guru pasti sudah mengerti ya. Oke, Anandaku, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih Anandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.